Industri di petrokimia seperti apa saat ini? Juli lalu katanya sudah mengirimkan sinyal EOS. Seperti apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan sinyal tersebut? Apa yang perlu kita khawatirkan? Manufacture check, silahkan. Terima kasih, Pak Sabrina Nasution. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya kita kepada petrokimia. Kita tahu petrokimia ini adalah satu backbone daripada industri. Salah satu indikator industri itu juga ada petrokimia yang kuat. Nah, karena itu kalau kita lihat petrokimia, produk-produknya saat ini importasi hampir 10 miliar US dollar dengan lebih kurang 10 juta tons. Dan ini saat ini didominasi oleh import. Jadi adalah memang kondisinya demikian, dibanjiri oleh import sehingga industri dalam negeri cukup tertekan. Apalagi dengan selama ini kita tahu dampak daripada geopolitik, segi ekonomi membuat ekonomi secara global juga menurun. Nah, pada akhirnya negara-negara yang kelebihan ekspor dan net ekspor akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, terkait dengan manufacturing check, ya, saya rasa sejalan semua industri yang saat ini adalah terjadi penurunan yang signifikan, hampir lebih kurang dalam 3 tahun terakhir ini, 2021 sampai 2024 ini kenaikan impor secara beruntun terus-menerus dengan lonjakan lebih kurang 16%. Bahkan sampai terakhir-terakhir ini ada 12%. Dan bahkan juga kalau kita lihat dari data-data bahwa beberapa sektor itu adalah lonjakannya khususnya di beberapa produk seperti hal polietilen dan kemudian polipropilin itu naiknya sampai 36%. Dan itu tentu akan menggerus produksi nasional. Dan betul tadi sudah disampaikan bahwa sinyal kami sampaikan 55% yang lalu itu adalah hari ini belum banyak perbaikan. Saat ini hanya running 60-70%. Nah, which is biasanya di dalam industri petrochemical itu minimum itu jalan sampai 85%. Oke. Dan dibandingkan pada saat 2019-2020 kita bahkan sampai di running 100%. Nah, kondisi ini tentu tidak menguntungkan buat kita. Satu contoh misalnya industri tekstil yang hari ini sudah kita tahu di Sritex yang saat ini habis. Betul. Dan kemudian layoff karyawan begitu banyak, itu adalah puncaknya. Sementara 2-3 tahun lalu, industri-industri kecil pun juga sudah habis tertekan dan kemudian banyak terdampak. Nah, hal ini tentu kita tidak ingin terjadi di industri petrokimia. Berjalan di 60-70% itu adalah tidak sehat, dan bahkan di industri bawahnya pun, di industri hilir, convertingnya adalah sampai 55-60%. Nah, karena itu saya rasa dalam hal ini, dengan kesempatan ini perlunya pemerintah dapat melakukan aksi nyata untuk dapat menyelamatkan industri hulu dan hilir ini dalam kondisi darurat impor. Bagaimana harapan Anda di pemerintahan yang baru ini? Apakah menurut Anda dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dinotis menjadi salah satu penyebab utama perlambatan industri yang ada, ini bisa segera diselesaikan, Pak? Jika kita berbicara bersama dengan pelaku industri, banyak sekali soal concern terhadap Permendak, specifically nomor 8 2024. Adakah pandangan tersendiri mengenai hal ini dan seperti apa harapan Anda terhadap pemerintahan dan kabinet baru terpilih untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak? Ya, sebelum saya menjawab ke pertanyaan yang sangat spesifik kepada harapan kita kepada pemerintah, tentu kami berharap dengan potensi market yang ada di Indonesia begitu besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya industri kimia dan plastik ini lebih kurang 4-5%. Dan ini tentu akan menjadi pendorong daripada kenaikan ekonomi, growth ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah 8%. Namun sayangnya kesempatan itu dinikmati oleh importir. Artinya perusahaan-perusahaan luar yang negaranya memiliki net export itu larinya ke Indonesia. Nah, itu juga sangat disayang. Apa yang kita harapkan tentu adalah bagaimana pemerintah dapat mengendalikan produk impor ini sesegera mungkin. Betul. Sehingga nanti mengembalikan potensi Indonesia dengan market yang besar ini, kita juga bisa hidup. Kita juga bisa bertahan, dipulihkan kembali. Nah, tentu hal ini perlu aksi nyata dari pemerintah memproteksi market. Karena market kita begitu luas dan itu sangat seksi itu bagi para eksportir ke Indonesia. Jadi kembali lagi how to, ya saya rasa pemerintah yang lebih tahu untuk dapat penyelamatan industri ini sehingga tidak perlu larut. Apakah menurut Anda Permendak ini membuat investor atau pelaku usaha kini wait and see untuk berinvestasi di Indonesia? Bagaimana pandangan Anda? Ya,
Kalau wait and see, jadi mengenai weights ini adalah kalau industri kimia, khususnya petrokimia, komitmen yang sudah disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada BKPM, setidaknya 20 miliar US dollar yang investasi yang kami akan gelontorkan dari anggota INAPLAS. Namun realisasinya tidak sebesar itu, paling hanya baru sampai 4-5 miliar dolar. Jadi masih banyak peluang yang kita akan dorong. Namun demikian, para investor, khususnya industri petrokimia, yang 20 miliar dolar ini akan menunggu bagaimana kepastian dari pemerintah untuk memastikan kebijakannya agar menjamin pasar ini dapat betul-betul dinikmati oleh industri dalam negeri. Seandainya pun eksportir dari luar ingin menginginkan market Indonesia yang bagus, ya mereka mestinya seperti halnya anggota INAPLAS. Membangun di sini, setelahnya Chandra Asri dan Lotte. Itu jelas faktanya bahwa membangun berkelanjutan kepada merah putih. Nah ini yang tentu kita harapkan. Nah kalau tadi yang saya sampaikan tadi, kami dari industri perlu ada aksi nyata dari pemerintah, khususnya mengatasi darurat impor yang terjadi dengan melakukan pengaturan yang harmonisasi yang efektif. Itu yang kami harapkan. Tadi juga seperti yang sempat saya bacakan, di hulu juga ada concern masalah tersendiri ya Pak ya? Dari hulu petrokimia ini ya Pak ya? Bisa dijelaskan kalau spesifik mengenai keadaan yang di hulu saat ini? Iya, keadaan di hulu saat ini dengan tekanan import yang begitu besar, produknya yang dapat dibilang unfair trade kalau kita bilang, bahwa hal ini membuat menekan industri hulu untuk menurunkan utilitasnya sampai 60-70%. Dan ini sangat berdampak. Jadi berdampak itu terhadap injury yang terjadi kepada industri, sangat serius, kemudian ancaman terhadap industri yang sudah ada, dan yang lebih penting lagi juga adalah keselamatan daripada maksud saya keselamatan industri sehingga tidak bisa tumbuh dan kemudian pada akhirnya ya hiring untuk karyawan juga akan berkurang. Jadi kembali lagi masalahnya impor ini ya Pak ya? Impor ini, banjir dan darurat impor ini memang yang harus segera diselesaikan. Sudahkah ada komunikasi yang terjalin Pak antara organisasi atau asosiasi Anda dengan pemerintah? Bagaimana respon dari pemerintah terhadap hal ini? Nah jadi apa yang dilakukan oleh INAPLAS menghadapi situasi seperti ini, apalagi dengan ada aturan-aturan terbaru ini, ada relaksasi terhadap impor, maka kami mengajukan safeguard kepada KPPI, Kementerian Perdagangan, dan juga kepada KADI untuk melakukan anti-dumping. Nah contohnya ada produk LDPE, Linear Low Density Polyethylene. Indonesia telah memiliki kapasitas lebih kurang 700.000 ton, sementara demand adalah 630.000 ton. Jadi sebetulnya kita ada kelebihan kapasitas yang self-sufficient, sudah mencukupi diri sendiri itu lebih. Jadi bahkan kita tuh 70.000 ton yang berlebih. Tapi faktanya kita running hanya 67%. Jadi kehendak kami adalah bagaimana supaya perlunya pemulihan melalui safeguard ini sehingga kapasitas produksi juga terus meningkat. Jadi memang sangat emergency, aku bilang SOS tadi ya, emergency terhadap produk impor. Dan perlu penyelamatan dan perlu percepatan dari pemerintah untuk segera merealisasikan usulan safeguard maupun anti-dumping untuk industri kimia. Nah di satu sisi juga ada beberapa isu nih Pak yang juga saya sempat baca juga dari data CNBC Indonesia Research, tentunya ketentuan pembatasan sebanyak 12 harmonized system ya. Sekarang tersisa hanya 1 Pak. Apa yang menyebabkan hal itu? Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Ya itu kalau kita tilik di Desember yang lalu ada aturan yang sangat pro terhadap industri, yaitu Permendak 36, dan itu telah memberikan signal yang positif kepada kami untuk menaikkan kinerja pada saat itu. Namun selanjutnya kan hilang. Betul. Hilang tiba-tiba 12 HS ini tinggal 1 HS. Belas hilang ya Pak ya? Belas hilang tanpa ada bekas dan kemudian order semua hilang. Jadi itu langsung habis dan kami langsung turun dan melakukan berhenti, shutdown, melakukan turnaround maintenance yang memang harus kami lakukan 4 tahun sekali, tapi itu dipercepat. Tapi industri dari sisi itu kan olevinnya, yang isi polimernya tetap jalan. Jadi tapi kami tetap sesuai dengan komitmen kepada pelanggan. Nah ini akhirnya ya solusinya adalah yang kami lakukan adalah yang mengajukan safeguard penyelamatan dan kemudian anti-dumping menghindari pada unfair trade terhadap ekspor. Kembali lagi itu solusinya ya Pak? Kembali lagi adalah banjirnya impor ini perlu solusi segera dari Presiden. Saya rasa ini adalah Presiden yang harus betul-betul impor biasa banyaknya utama dari China ya Pak? Atau dari mana? Jadi dari mana importnya? Importnya ini mostly sebetulnya dari negara-negara yang free trade agreement, soalnya khususnya ASEAN. Jadi ASEAN, terus kemudian juga ada Timur Tengah, ya UAE juga, terus kemudian
akhirnya yang selama ini mereka ekspor ke China, China sudah ekonominya nggak kurang bagus, kemudian dia kapasitas besar, dan akhirnya stuck semua tidak bisa ekspor ke China, akhirnya ke Indonesia. Nah ini adalah situasi yang terjadi. Jadi tentu kita harapkan, terus terang kalau di industri, kita berharap free trade khusus untuk industri petrokimia ini mestinya layaknya ada di review lagi, ada di regulated kembali.